Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan kebenaran mendalam yang bisa mengubah hidupmu. Saya tidak berbicara tentang kesempurnaan atau membuat dirimu kelelahan, melainkan memberikan segalanya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Prinsip ini selaras dengan filsafat Stoik, kebijaksanaan kuno yang kini lebih relevan dari sebelumnya. Bayangkan kamu sedang berada di persimpangan hidup. Mungkin kamu terjebak dalam kerjaan yang tidak kamu sukai, berjuang dalam hubungan, atau menghadapi tantangan yang tampak mustahil. Ada dua pilihan, menjalaninya dengan setengah hati atau berkomitmen penuh untuk menghadapi situasi tersebut. Para Stoik akan bilang bahwa pilihan kedua lebih baik dan esensial untuk hidup yang bermakna. Tapi mengapa? Mengapa kita harus memberikan 100% di dunia yang seringkali tampak acuh pada usaha kita? Untuk menjawab ini, mari kita jelajahi melalui lensa Stoicisme dan bagaimana filsafat kuno ini dapat membimbing kita di zaman modern. Pertama, mari kita singkirkan kesalahpahaman umum. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau menahan kesulitan dengan sikap kaku. Ini tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, serta bertindak dengan kebajikan dan akal sehat dalam menghadapi tantangan hidup. Para Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari keadaan eksternal, melainkan dari tindakan dan sikap kita. Coba ingat kapan terakhir kali kamu memberikan segalanya untuk sesuatu, mungkin sebuah proyek di kantor, tujuan pribadi, atau sekadar memasak makan malam untuk keluarga. Bagaimana rasanya? Ada kepuasan unik ketika tahu kamu telah memberikan yang terbaik, apapun hasilnya. Kepuasan ini adalah yang disebut Stoik sebagai hidup sesuai kebajikan. Tapi jujur saja, memberikan 100% tidak selalu mudah. Kita hidup di dunia penuh distraksi, di mana godaan untuk melakukan sesuatu setengah hati atau memilih jalan yang paling mudah sangat besar. Lalu, mengapa repot-repot? Karena ketika kita berkomitmen penuh, kita menyentuh sumber kekuatan dan ketahanan batin. Pikirkan kisah Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dalam bukunya Menacert for Manning, Frankl menggambarkan bagaimana ia menemukan tujuan dan mempertahankan kemanusiaannya di tengah kondisi mengerikan. Ia tidak hanya bertahan, ia memberikan 100% untuk membantu orang lain dan menjaga martabatnya. Ini adalah kekuatan dari komitmen penuh, bisa menopang kita bahkan di saat-saat tergelap. Mungkin kamu berpikir, itu bagus, tapi saya tidak sedang menghadapi sesuatu se-ekstrim itu. Dan itu benar, kebanyakan dari kita tidak. Namun, prinsip ini sama berlaku untuk tantangan sehari-hari. Entah kamu sedang berusaha maju dalam karir, memperbaiki hubungan, atau menjadi versi terbaik dari dirimu, memberikan 100% bisa membuat perubahan besar. Mari kita jabarkan secara praktis. Katakanlah kamu bekerja di pekerjaan yang tidak terlalu kamu sukai. Ada dua opsi, melakukan secukupnya untuk bertahan atau memberikan segalanya. Opsi pertama mungkin tampak lebih mudah dalam jangka pendek, tapi ada harga tersembunyi. Kamu tidak hanya berkinerja buruk di tempat kerja, kamu juga memperkuat kebiasaan setengah hati yang bisa merembes ke aspek lain dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu berkomitmen memberikan 100%, sesuatu yang menarik terjadi. Mungkin kamu tidak langsung jatuh cinta pada pekerjaanmu, tapi kamu mungkin menemukan aspek yang bisa kamu tingkatkan atau kuasai. Ini tidak hanya membuat pengalaman harianmu lebih menarik, tapi juga membuka peluang baru. Usaha ekstra itu bisa membawamu pada promosi atau memberi keberanian untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pasionmu. Prinsip yang sama berlaku untuk hubungan. Berapa banyak dari kita yang hanya sekadar hadir dalam interaksi dengan orang-orang terkasih? Kita mengangguk saat berbicara sambil pikiran kita melayang ke tempat lain. Kita membuat janji yang tidak sepenuhnya kita niatkan untuk ditepati. Kita menghindari percakapan sulit karena, ya, itu rumit. Tapi bayangkan jika kamu memberikan 100% pada hubunganmu. Apa artinya? Itu berarti benar-benar hadir bersama seseorang, mendengarkan untuk memahami, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Itu mungkin berarti menepati janji meski merepotkan, atau menghadapi percakapan sulit dengan kejujuran dan empati. Hasilnya bisa sangat transformatif. Hubungan menjadi lebih dalam, kepercayaan tumbuh, dan kamu membangun jaringan dukungan yang bisa menopangmu melalui pasang surut kehidupan. Inilah yang dimaksud Stoik dengan hidup selaras dengan orang lain. Bukan sekadar hidup berdampingan, tapi benar-benar terhubung. Sekarang,
Mari bicara tentang pengembangan diri. Kita semua punya mimpi dan aspirasi, tapi seberapa sering kita memberikan 100% untuk mencapainya? Mudah untuk membuat alasan. Saya terlalu sibuk, saya tidak cukup berbakat, sudah terlambat untuk memulai. Ini adalah suara ketakutan dan kepuasan diri, musuh dari pertumbuhan. Para stoik akan bilang bahwa faktor eksternal seperti waktu, bakat, atau keadaan sebagian besar di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah usaha, sikap, dan komitmen kita untuk berkembang. Jadi, jika kamu ingin mempelajari keterampilan baru, menulis buku, memulai bisnis, atau apapun tujuan pribadimu, pertanyaannya bukan, bisakah saya? Melainkan, apakah saya bersedia memberikan 100%? Ini tidak berarti kamu akan butuh lebih banyak waktu untuk mencapai tujuanmu, atau bahkan menjamin kamu akan mencapainya. Tapi dengan memberikan 100%, kamu memastikan bahwa kamu memaksimalkan potensimu. Kamu hidup sesuai standarmu sendiri, bukan standar orang lain. Pikirkan seperti ini. Kesuksesan bukan hanya tentang hasil, tapi tentang siapa kamu menjadi dalam proses mengejar tujuanmu. Ketika kamu memberikan 100%, kamu mengembangkan disiplin, ketahanan, dan harga diri, kualitas yang akan membantumu menghadapi apapun yang hidup berikan. Tapi mari kita hadapi kenyataan. Memberikan 100% bisa menakutkan. Itu berarti mempertaruhkan dirimu, menghadapi risiko kegagalan, dan menghadapi ketakutanmu secara langsung. Jauh lebih aman untuk menahan diri, selalu punya alasan. Ya, saya tidak berusaha sekuat tenaga. Disinilah konsep stoik amor fati, cinta pada takdir, sangat membantu. Idenya bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi merangkulnya seolah-olah itu yang kamu inginkan. Ini bukan berarti pasif. Ini berarti memberikan segalanya dan menerima hasilnya dengan anggun dan tenang. Bayangkan menghadapi tantangan, wawancara kerja, percakapan sulit, atau tujuan pribadi. Dengan pola pikir ini, kamu mempersiapkan diri sebaik mungkin, memberikan usaha terbaikmu, lalu melepaskannya. Kamu sudah melakukan yang kamu bisa. Apapun hasilnya, kamu tahu kamu bertindak dengan integritas dan selaras dengan nilai-nilaimu. Sikap ini membebaskanmu dari kelumpuhan perfeksionisme. Kamu tidak memberikan 100% karena dijamin hasil tertentu. Kamu melakukannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena itulah cara kamu ingin menjalani hidupmu. Saya bisa mendengar beberapa dari kalian berpikir, tapi bagaimana dengan kelelahan? Bukankah memberikan 100% sepanjang waktu melelahkan? Itu kekhawatiran yang valid dan membawa kita pada perbedaan penting. Memberikan 100% bukan berarti bekerja hingga kewalahan atau mengabaikan aspek lain dalam hidupmu. Ini berarti hadir sepenuhnya dan berkomitmen pada apa yang kamu lakukan. Anggaplah begini, saat bekerja, kamu memberikan 100% untuk tugasmu. Saat bersama keluarga, kamu memberikan 100% perhatianmu untuk mereka. Saat berolahraga, kamu mengerahkan 100% usaha untuk latihanmu. Ini bukan tentang aktivitas tanpa henti, melainkan tentang kualitas keterlibatan. Pendekatan ini justru membantu mencegah kelelahan. Ketika kamu terlibat penuh, kamu lebih efisien, membuat lebih sedikit kesalahan, dan menemukan lebih banyak kepuasan dalam tindakanmu. Semua ini mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan. Tapi mari kita jujur, memberikan 100% tidak selalu mudah. Hidup seringkali menghadirkan rintangan, kegagalan, kekecewaan, bahkan kegagalan total. Bagaimana kita mempertahankan komitmen di tengah kesulitan? Disinilah praktik stoik visualisasi negatif sangat berguna. Kedengarannya pesimistis, tapi dengarkan dulu. Idenya adalah membayangkan kehilangan apa yang kamu hargai, pekerjaan, kesehatan, hubungan, secara teratur. Bukan untuk membuatmu sengsara, tapi untuk lebih menghargai apa yang kamu miliki. Ketika kamu melakukan ini, dua hal terjadi. Pertama, kamu menjadi lebih bersyukur atas apa yang kamu miliki saat ini. Kedua, kamu menjadi lebih tangguh saat menghadapi kemunduran nyata. Kamu sudah membayangkan yang terburuk, jadi kamu lebih siap menghadapi apapun yang datang. Katakanlah kamu bekerja keras pada sebuah proyek di kantor, memberikan segalanya, tapi hasilnya tidak sebaik yang kamu harapkan. Pada saat itu, kamu punya pilihan, menyerah dan mundur, atau melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Pendekatan stoik akan mengajakmu bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini?
Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Ini bukan berarti kamu tidak merasa kecewa, tapi kamu tidak membiarkan kecewaan itu mendefinisikanmu atau menghentikanmu untuk terus memberikan yang terbaik. Ingat, memberikan 100% bukan tentang hasil, melainkan prosesnya. Ini tentang siapa kamu menjadi ketika kamu berkomitmen penuh. Setiap kali kamu memberikan segalanya, kamu membangun karakter, menjadi lebih tangguh, lebih mampu, dan lebih setia pada dirimu sendiri. Sekarang, mari kita bicara bagaimana prinsip ini berlaku di berbagai bidang kehidupan. Kita sudah menyentuh soal kerjaan dan hubungan, tapi bagaimana dengan pengembangan pribadi? Disinilah memberikan 100% bisa benar-benar transformatif. Mungkin kamu berasal dari latar belakang dengan sumber daya terbatas, tidak mendapatkan pendidikan terbaik, atau lingkungan yang tidak mendukung. Mudah untuk menggunakan keadaan ini sebagai alasan. Saya tidak bisa sukses karena saya tidak punya keunggulan seperti orang lain. Tapi ini faktanya. Meski kita tidak bisa mengendalikan keadaan saat kita dilahirkan, kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Memberikan 100% berarti memaksimalkan apapun sumber daya yang kamu miliki. Itu berarti bersedia bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan mendorong diri lebih jauh dari yang orang lain harapkan. Pikirkan beberapa orang paling sukses dalam sejarah. Banyak dari mereka berasal dari awal yang sederhana. Apa yang membedakan mereka bukan keadaan awal mereka, melainkan kemauan mereka untuk memberikan 100% pada tujuan dan impian mereka. Ambil contoh Oprah Winfrey. Lahir dalam kemiskinan di pedesaan Mississippi, ia menghadapi banyak tantangan di awal hidupnya. Tapi ia tidak membiarkan keadaan mendefinisikannya. Ia memberikan 100% pada pendidikannya, pekerjaan awal di media, dan setiap peluang yang datang. Hasilnya, ia menjadi salah satu orang paling berpengaruh dan sukses di dunia. Saya tidak bilang bahwa jika kamu memberikan 100%, kamu akan jadi Oprah berikutnya. Tapi yang saya katakan adalah, ketika kamu berkomitmen penuh pada pertumbuhan dan perkembanganmu, kamu membuka kemungkinan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Ini berlaku untuk mempelajari keterampilan baru, mengejar pendidikan, memulai bisnis, atau tujuan pribadi apapun. Ketika kamu memberikan 100%, kamu tidak hanya bekerja menuju tujuan eksternal, kamu juga mengembangkan kualitas seperti ketekunan, kreativitas, dan disiplin diri yang akan membantumu di semua bidang kehidupan. Sekarang, mari kita beralih ke hubungan. Di dunia yang serba cepat dan seringkali digital ini, mudah untuk membiarkan hubungan kita menjadi dangkal. Kita mungkin punya ratusan teman di media sosial, tapi berapa banyak hubungan yang benar-benar bermakna? Memberikan 100% dalam hubungan berarti hadir sepenuhnya. Itu berarti mendengarkan ketika seseorang berbicara, bukan hanya menunggu giliranmu berbicara. Itu berarti menepati janji meski merepotkan, dan bersedia menghadapi percakapan sulit untuk menyelesaikan konflik, bukan menghindarinya. Pikirkan tentang hubungan terdekatmu dengan pasangan, keluarga, atau sahabat. Apa artinya memberikan 100% pada hubungan ini? Mungkin itu berarti menyimpan ponselmu saat makan malam dan benar-benar terlibat dalam percakapan. Mungkin itu berarti berusaha lebih untuk mendukung teman yang sedang melalui masa sulit. Atau mungkin itu berarti menjadi rentan dan jujur tentang perjuanganmu, bukan selalu berusaha menampilkan citra sempurna. Ketika kamu memberikan 100% pada hubunganmu, kamu menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Kamu membangun jaringan dukungan yang bisa menopangmu melalui pasang surut kehidupan, dan kamu merasakan kuasa mendalam dari benar-benar terhubung dengan orang lain. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu area yang paling menantang untuk menerapkan prinsip ini. Menghadapi kesulitan. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Kita semua menghadapi kesulitan, kemunduran, dan terkadang bahkan tragedi. Di saat-saat ini, mudah untuk menyerah, mundur, atau memberikan kurang dari yang terbaik karena kita terluka atau takut. Tapi justru di saat-saat inilah memberikan 100% menjadi paling penting. Ketika kamu menghadapi tantangan, entah itu masalah kesehatan, kemunduran finansial, kehilangan orang yang dicintai, atau kesulitan lain, memberikan 100% berarti terlibat penuh dengan realitas situasimu. Ini tidak berarti kamu harus bahagia dengan apa yang terjadi, atau tidak boleh merasa sedih, marah, atau takut. Ini berarti kamu membawa seluruh dirimu ke dalam situasi tersebut,
menghadapinya dengan keberanian dan ketahanan yang kamu miliki. Terkadang, memberikan 100% dalam menghadapi kesulitan berarti mencari bantuan. Itu berarti cukup rentan untuk meminta dukungan dari orang lain, mengakui ketika kamu sedang berjuang. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Butuh keberanian untuk meminta bantuan saat kamu membutuhkannya. Di lain waktu, memberikan 100% dalam kesulitan berarti mengambil tindakan meski kamu tidak merasa siap. Jika kamu kehilangan pekerjaan, itu berarti mengerahkan usaha penuh untuk mencari pekerjaan baru meski kamu merasa putus asa. Jika kamu menghadapi masalah kesehatan, itu berarti mengikuti rencana pengobatan dengan tekun dan melakukan segala yang mungkin untuk mendukung pemulihanmu. Dan terkadang, memberikan 100% berarti membiarkan dirimu merasakan dan memproses emosi sepenuhnya, bukan mencoba mematikan atau mendorongnya pergi. Ini terutama berlaku saat menghadapi duka atau trauma. Memberikan 100% berarti bersedia melalui proses penyembuhan yang sulit, meski itu menyakitkan. Para Stoik punya pepatah, rintangan adalah jalan. Maksudnya, tantangan kita bukan hanya hambatan untuk diatasi, melainkan peluang untuk bertumbuh. Ketika kamu memberikan 100% di tengah kesulitan, kamu tidak hanya menyelesaikan masalah, kamu juga membangun ketahanan, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Sekarang, saya ingin mengatasi kesalahpahaman umum tentang memberikan 100%. Beberapa orang berpikir ini berarti menjadi sempurna, tidak pernah membuat kesalahan, atau selalu mencapai tujuanmu. Ini jauh dari kebenaran. Memberikan 100% bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang usaha. Ini tentang membawa seluruh dirimu ke apapun yang kamu lakukan, apapun hasilnya. Bahkan, jika kamu memberikan 100%, kamu mungkin membuat lebih banyak kesalahan, bukan lebih sedikit. Mengapa? Karena kamu mendorong dirimu sendiri, mencoba hal baru, dan melangkah keluar dari zona nyamanmu. Kuncinya adalah melihat kesalahan ini bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai peluang belajar. Setiap kesalahan dan kemunduran adalah kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan baru, memperbaiki pendekatanmu, dan menjadi lebih kuat serta mampu. Ingat, Stoik menekankan untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan usaha kita. Ketika kamu memberikan 100%, kamu mengambil tanggung jawab penuh atas satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri. Mari kita gali lebih dalam bagaimana memberikan 100% bisa mengubah berbagai aspek hidupmu. Kita sudah menyentuh soal kerjaan, hubungan, dan pengembangan pribadi, tapi masih banyak lagi yang bisa dijelajahi. Pertimbangkan kesehatan dan kesejahteraanmu. Banyak dari kita punya hubungan rumit dengan kesehatan kita. Kita tahu kita harus makan lebih sehat, berolahraga lebih banyak, dan cukup tidur, tapi mudah untuk membuat alasan dan menunda kebiasaan penting ini untuk hari lain. Apa artinya memberikan 100% untuk kesehatanmu? Itu tidak berarti menjadi fanatik kebugaran atau mengikuti diet ekstrim. Itu berarti berkomitmen penuh untuk merawat dirimu setiap hari. Itu berarti membuat pilihan sadar tentang apa yang kamu makan, memprioritaskan aktivitas fisik, dan cukup beristirahat. Ketika kamu memberikan 100% untuk kesehatanmu, kamu tidak hanya meningkatkan kondisi fisikmu, kamu juga berinvestasi pada masa depanmu. Kamu memberi dirimu energi dan vitalitas untuk mengejar tujuan lain. Kamu membangun disiplin dan harga diri yang meluas ke bidang lain dalam hidupmu. Kuncinya adalah bahwa memberikan 100% untuk kesehatanmu tidak berarti tidak pernah menikmati camilan atau memukuli diri sendiri jika melewatkan satu sesi olahraga. Ini berarti hadir sepenuhnya dan sengaja dalam pilihanmu. Ini berarti memperlakukan tubuhmu dengan hormat dan perhatian, bukan karena kewajiban, melainkan karena kamu menghargai dirimu sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang kreativitas dan proyek passion. Banyak dari kita punya mimpi atau hobi yang tidak pernah kita kejar sepenuhnya. Mungkin kamu selalu ingin menulis novel, memulai podcast, belajar melukis, atau memainkan alat musik. Tapi mimpi-mimpi ini sering terdorong ke belakang karena kita sibuk dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Memberikan 100% untuk pasionmu berarti menyisihkan waktu dan energi untuk mereka, meski itu merepotkan. Itu berarti memperlakukan kegiatan kreatifmu dengan keseriusan yang sama seperti pekerjaan atau tanggung jawab lain. Bayangkan jika kamu memberikan 100% untuk proyek pasionmu.
Mungkin kamu bangun 1 jam lebih awal setiap hari untuk mengerjakan novelmu. Mungkin kamu mendedikasikan akhir pekan untuk berlatih memainkan alat musikmu. Awalnya mungkin sulit, tapi saat kamu berkomitmen penuh, kamu kemungkinan akan menemukan rasa kepuasan yang selama ini hilang. Ingat, memberikan 100% tidak berarti karya kreatifmu harus sempurna atau bahkan harus bagus, terutama di awal. Yang penting adalah kamu terlibat penuh dalam prosesnya, belajar, berkembang, dan mengekspresikan dirimu secara autentik. Mari kita beralih dan bicara tentang keterlibatan sosial dan keterlibatan komunitas. Di tengah kesibukan hidup, mudah untuk menjadi terisolasi dan hanya fokus pada urusan pribadi. Tapi manusia adalah makhluk sosial, dan kita berkembang saat terhubung dengan komunitas yang lebih besar. Memberikan 100% untuk komunitasmu bisa berarti menjadi sukarelawan untuk tujuan yang kamu pedulikan. Bisa berarti terlibat dalam politik lokal atau organisasi komunitas. Atau bisa sekadar menjadi tetangga yang baik, memperhatikan orang lain, dan berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan sekitarmu. Ketika kamu memberikan 100% untuk komunitasmu, kamu tidak hanya membantu orang lain, kamu juga memperluas duniamu. Kamu membangun koneksi, mendapatkan perspektif baru, dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ini bisa membawa rasa tujuan dan kepuasan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sekarang, mari kita bahas poin kritis. Memberikan 100% tidak berarti menyebar dirimu terlalu tipis. Bahkan, seringkali sebaliknya. Ini berarti selektif tentang di mana kamu menaruh energimu, sehingga kamu bisa berkomitmen penuh pada apa yang benar-benar penting. Di dunia modern, kita dibombardir dengan tuntutan waktu dan perhatian. Media sosial, notifikasi tak henti, dan tekanan konstan untuk produktif bisa membuat kita merasa tercerai-berai dan lelah. Memberikan 100% berarti punya keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan nilai atau tujuanmu, sehingga kamu bisa berkata ya pada apa yang benar-benar penting. Ini mungkin berarti menetapkan batasan di tempat kerja, membatasi penggunaan media sosial, atau lebih selektif dengan komitmenmu. Ini mungkin berarti mengecewakan beberapa orang dalam jangka pendek, tapi dengan memfokuskan energimu pada apa yang benar-benar penting bagimu, kamu akan bisa hadir lebih penuh di bidang kehidupan yang paling berarti. Mari kita bicara tentang pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Di dunia yang berubah cepat saat ini, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi lebih penting dari sebelumnya. Memberikan 100% untuk pertumbuhan pribadimu berarti merangkul pola pikir pembelajaran seumur hidup. Ini tidak selalu berarti pendidikan formal, meski itu bisa menjadi bagiannya. Ini berarti menjadi penasaran, menantang asumsi, dan selalu mencari peluang untuk memperluas pengetahuan dan keterampilanmu. Ketika kamu memberikan 100% untuk pembelajaran, kamu mendekati setiap hari sebagai peluang untuk berkembang. Kamu bertanya, mencari pengalaman baru, dan tidak takut menjadi pemula, membuat kesalahan, atau terlihat bodoh dalam mengejar pengetahuan. Sikap ini bisa mengubah hidupmu secara mendalam. Ini menjaga pikiranmu tetap tajam dan terlibat, membuka peluang baru dalam karir dan kehidupan pribadimu, membantu kamu tetap adaptif di dunia yang berubah, dan yang terpenting, menjaga hidup tetap menarik dan mengasyikkan. Sekarang, mari kita kembali ke filsafat Stoik yang kita bahas sebelumnya. Para Stoik menekankan pentingnya hidup sesuai kebajikan. Tapi apa artinya secara praktis? Memberikan 100% untuk hidup dengan kebajikan berarti berusaha mewujudkan kualitas seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri dalam semua tindakanmu. Itu berarti melakukan hal yang benar meski sulit, jujur meski kebohongan lebih nyaman, dan berdiri untuk apa yang kamu yakini meski tidak populer. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Kita semua membuat kesalahan, punya momen kelemahan, atau gagal mencapai cita-cita kita. Memberikan 100% untuk kebajikan berarti mengakui kekurangan ini dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika kamu berkomitmen penuh untuk hidup dengan integritas, kamu membangun harga diri, menjadi seseorang yang bisa diandalkan orang lain, menciptakan fondasi kuat untuk semua usahamu, dan memupuk kedamaian serta kepuasan mendalam yang datang dari mengetahui bahwa kamu melakukan yang terbaik untuk hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Mari kita bicara tentang ketahanan. Hidup pasti akan menghadirkan tantangan. Memberikan 100% berarti mengembangkan kekuatan mental dan emosional untuk menghadapi tantangan ini secara langsung.
Ketahanan bukan tentang tidak pernah merasa sedih atau putus asa, melainkan tentang seberapa cepat kamu bisa bangkit kembali, belajar, dan berkembang dari kesulitan. Ketika kamu memberikan 100% untuk membangun ketahanan, kamu berinvestasi dalam kemampuanmu untuk menangani apapun yang hidup berikan. Ini mungkin berarti mengembangkan mekanisme coping yang sehat untuk stres, memupuk jaringan dukungan yang bisa kamu andalkan di masa sulit, berlatih mindfulness atau teknik lain untuk mengelola pikiran dan emosimu. Membangun ketahanan juga berarti mengubah cara kamu memandang tantangan. Alih-alih melihatnya sebagai rintangan yang tidak bisa diatasi, kamu bisa melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Ini tidak berarti kamu harus menyukai situasi sulit yang kamu hadapi, tapi dengan memberikan 100% untuk menghadapinya, kamu seringkali menemukan kekuatan dan kebijaksanaan yang tidak kamu tahu kamu miliki. Sekarang, mari kita bahas kekhawatiran umum. Bagaimana jika saya memberikan 100% dan tetap gagal? Ketakutan ini membuat banyak orang enggan berkomitmen penuh pada tujuan atau impian mereka. Kebenarannya, memberikan 100% tidak menjamin kesuksesan dalam pengertian tradisional. Kamu mungkin tidak mendapatkan pekerjaan, memenangkan kompetisi, atau mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Tapi inilah intinya, ketika kamu memberikan 100%, kamu tidak pernah benar-benar gagal. Mengapa? Karena tindakan memberikan segalanya itu sendiri adalah kesuksesan. Ketika kamu berkomitmen penuh pada sesuatu, kamu belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih mampu. Manfaat ini tetap ada, apapun hasil eksternalnya. Lebih dari itu, ketika kamu memberikan 100%, kamu bisa melihat ke belakang tanpa penyesalan. Kamu tahu kamu sudah melakukan segala yang kamu bisa. Ini membawa kedamaian dan harga diri yang jauh lebih berharga daripada ukuran kesuksesan eksternal apapun. Ingat juga bahwa apa yang tampak seperti kegagalan saat ini seringkali menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih baik. Banyak orang sukses di berbagai bidang mengalami kemunduran besar sebelum mencapai tujuan mereka. Perbedaannya, mereka terus memberikan 100% meski segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Mari kita bicara tentang dampak memberikan 100% pada citra diri dan kepercayaan dirimu. Ketika kamu secara konsisten mengerahkan usaha penuh untuk usahamu, kamu mulai melihat dirimu secara berbeda. Kamu membangun kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa apapun situasinya, kamu bisa mengandalkan dirimu untuk hadir sepenuhnya. Kepercayaan diri ini sangat kuat. Ini memungkinkan kamu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dan melangkah keluar dari zona nyamanmu. Ketika kamu tahu kamu akan memberikan 100% apapun yang terjadi, kamu lebih bersedia mencoba hal baru dan mengambil risiko yang terukur. Lebih dari itu, sikap ini terlihat oleh orang lain. Orang-orang tertarik pada mereka yang terlibat penuh dengan kehidupan. Mereka menghormati dan mempercayai individu yang secara konsisten memberikan usaha terbaik mereka. Ini bisa membuka peluang baru dalam kehidupan pribadi dan profesionalmu. Terakhir, mari kita pertimbangkan efek riak dari memberikan 100%. Ketika kamu berkomitmen penuh untuk hidup dengan cara ini, kamu menginspirasi orang lain. Tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata, menunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu apa yang mungkin terjadi ketika kamu terlibat penuh dengan kehidupan. Pikirkan tentang orang-orang dalam hidupmu, keluarga, teman, kolega, anggota komunitas. Bagaimana contohmu bisa memengaruhi mereka? Dengan memberikan 100%, kamu tidak hanya meningkatkan hidupmu sendiri, kamu juga berkontribusi pada budaya keterlibatan, usaha, dan integritas yang bisa memiliki efek jangka panjang. Saat kita mendekati akhir perjalanan menjelajahi kekuatan memberikan 100%, mari kita luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang sudah kita bahas. Kita telah melihat bagaimana prinsip ini bisa mengubah hidup kita, dari pekerjaan dan hubungan hingga pertumbuhan pribadi dan keterlibatan komunitas. Tapi dampak paling mendalam dari memberikan 100% adalah pada diri kita sendiri. Ketika kita secara konsisten mengerahkan usaha dan keterlibatan penuh dalam kehidupan, kita mengembangkan rasa integritas yang mendalam. Kita menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, menjembatani kesenjangan antara siapa kita dan siapa yang kita cita-citakan. Penyelarasan ini membawa kedamaian dan kepuasan yang sulit ditemukan di tempat lain. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau tidak pernah membuat kesalahan. Ini tentang mengetahui bahwa kamu telah memberikan yang terbaik, apapun hasilnya.
Pengetahuan ini adalah sumber kekuatan yang bisa membawamu melalui kesuksesan dan kemunduran. Sekarang, saya ingin menjawab pertanyaan yang mungkin ada di pikiranmu. Apakah benar-benar mungkin memberikan 100% sepanjang waktu? Jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, dalam artian kamu bisa mendekati setiap momen dengan kehadiran dan komitmen penuh. Tidak, dalam artian kita adalah manusia, dan kita semua punya pasang surut. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah, putus asa, atau tidak termotivasi. Itu tidak apa-apa. Memberikan 100% tidak berarti berada pada performa puncak setiap detik setiap hari. Ini berarti membawa seluruh dirimu ke dalam keadaan apapun yang kamu alami. Terkadang, memberikan 100% mungkin berarti mengakui bahwa kamu perlu istirahat atau meminta bantuan. Kuncinya adalah mendekati setiap situasi dengan niat dan integritas. Di hari terbaikmu, ini mungkin berarti mendorong dirimu ke ketinggian baru. Di hari yang paling menantang, ini mungkin berarti sekadar hadir dan melakukan apa yang kamu bisa. Keduanya adalah ekspresi valid dari memberikan 100%. Ingat juga bahwa memberikan 100% adalah latihan. Seperti keterampilan apapun, ini menjadi lebih mudah dan alami seiring waktu. Jangan berkecil hati jika awalnya terasa sulit. Setiap kali kamu memilih untuk terlibat penuh, kamu memperkuat kemampuan ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan tantangan untukmu. Selama seminggu ke depan, pilih satu area dalam hidupmu untuk memberikan 100%. Bisa pekerjaan, hubungan, proyek pribadi, atau bahkan rutinitas harianmu. Dekati dengan kehadiran dan komitmen penuh. Perhatikan bagaimana rasanya. Perhatikan dampaknya pada pengalamanmu dan orang-orang di sekitarmu. Kamu mungkin terkejut dengan apa yang kamu temukan. Kamu mungkin menemukan kedalaman kemampuan baru dalam dirimu. Kamu mungkin merasakan kembali rasa tujuan dan keterlibatan. Kamu bahkan mungkin menginspirasi orang lain untuk membawa seluruh diri mereka ke dalam hidup mereka. Pada akhirnya, memberikan 100% adalah tentang merangkul penuh anugerah kehidupan. Kita masing-masing punya waktu terbatas di bumi ini. Dengan berkomitmen untuk memberikan segalanya, kita menghormati anugerah itu. Kita memaksimalkan setiap momen, setiap interaksi, dan setiap peluang. Ini tidak berarti setiap momen akan mudah atau menyenangkan. Hidup tetap akan punya tantangan dan kesedihannya. Tapi dengan memberikan 100%, kita memastikan bahwa kita menjalani hidup sepenuhnya, memerah setiap tetes pertumbuhan, koneksi, dan makna dari pengalaman kita. Jadi, saat kamu melangkah maju dari sini, saya mengajakmu untuk rutin bertanya pada diri sendiri, apakah saya memberikan 100% pada momen ini? Bukan dengan cara yang menciptakan tekanan atau stres, melainkan sebagai undangan untuk terlibat penuh dengan hidupmu, untuk hadir, untuk membawa seluruh dirimu ke apapun yang kamu lakukan. Ingat kata-kata yang kita mulai, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Ini bukan sekadar frasa menarik. Ini adalah filsafat, cara hidup. Ini tentang hadir sepenuhnya. Tidak hanya untuk momen-momen besar, tapi untuk semua momen kecil sehari-hari yang membentuk jalinan hidup kita. Dengan merangkul prinsip ini, kamu tidak hanya meningkatkan hidupmu sendiri, kamu juga berkontribusi pada dunia yang lebih baik. Kamu memberikan contoh tentang apa yang mungkin terjadi ketika kita berkomitmen penuh pada nilai-nilai, tujuan, dan satu sama lain. Kamu menciptakan ria perubahan positif yang bisa meluas jauh melampaui apa yang bisa kamu lihat. Jadi, saya mengundangmu untuk membawa prinsip ini ke dalam hidupmu. Cobalah, lihat bagaimana ini mengubah pengalamanmu, hubunganmu, dan rasa dirimu. Mungkin tidak selalu mudah, tapi saya berjanji, ini sepadan. Karena ketika kamu memberikan 100%, kamu tidak hanya melakukan sesuatu, kamu menjadi seseorang. Kamu menjadi versi dirimu yang paling penuh, paling autentik. Dan pada akhirnya, itulah inti dari kehidupan. Bukan kesempurnaan, bukan kesuksesan tanpa henti, tapi perjalanan berkelanjutan untuk menjadi siapa kita sebenarnya dan memberikan diri itu sepenuhnya kepada dunia. Jadi, majulah, berikan segalanya, dan saksikan hidupmu bertransformasi dengan cara yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Dirimu di masa depan akan berterima kasih.